Kekuatan proksi Iran keroyok Israel usai insiden Al-Aqsa. Sejumlah negara langsung bereaksi keras, salah satunya adalah Iran. Kurang dari 24 jam pasca penyerbuan pasukan Israel, Iran langsung menyerukan pertemuan darurat organisasi kerjasama Islam tentang situasi Palestina saat melakukan percakapan telepon dengan Presiden RI Joko Widodo. Presiden Iran Ibrahim Raisi menyampaikan kecamatan soal tindakan Israel di Masjid Al-Aqsa kepada Jokowi. Raisi menegaskan dukungan kepada warga Palestina dan memerangi Israel sebagai prinsip yang tak dapat diubah bagi umat Islam. Raisi menekankan pentingnya menggelar sidang darurat OKI yang beranggotakan 57 negara mayoritas Muslim terkait situasi di Palestina. Seruan yang sama juga disampaikan Raisi ketika bertelepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Keduanya sepakat dunia Islam harus bersatu menentang serangan Israel di Palestina. Pada kesempatan itu, Erdogan dan Raisi satu suara melanjutkan upaya di forum internasional, terutama di OKI dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempertahankan status quo. Upaya Iran untuk menyudutkan Israel tak cukup sampai di situ. Pasca insiden tersebut, Israel terus menipu jadi tembakan roket dari berbagai titik seperti Lebanon, Gaza hingga Suriah. Langkah ini dinilai jadi strategi Iran untuk menghadapi Israel dengan menyebar ancaman dan serangan dari berbagai front. Dilansir dari Yerusalem, ada beberapa kelompok yang diduga bagian dari proksi Teheran, di antaranya Hamas, siswa Islamic Jihadis, dan beberapa kelompok lain yang kemungkinan menggunakan nama berbeda sejak Lebaran terus membawa konfliknya dengan Israel ke perbatasan-perbatasan negara Yahudi. Itu dukungan Iran untuk gerakan militan Hamas dan Hizbullah adalah kunci strategi ini selama beberapa dekade, misalnya ketika Teheran masuk Hamas dengan dukungan keuangan hingga membantu pengembangan roket jarak jauh dan persenjataan yang lebih besar. Dulu rakyat Hamas hanya bisa menempuh jarak beberapa kilometer, namun kini roket Hamas bisa mencapai sebagian besar wilayah Israel. Dukungan Iran terhadap kelompok Islamic Jihadis juga tidak bisa dianggap sebelah mata. Kelompok ini bukan hanya punya ribuan lengket tapi juga memperlengkapi orang-orang bersenjata di tepi barat. Sementara Hizbullah adalah sekutu utama terbesar Iran di wilayah tersebut. Di sebuah adalah organisasi yang dibangun sejak tahun 1980-an yang didukung rezim revolusioner Islam Thailand dan mampu membangun kehadirannya di Lebanon Selatan. Kekuatan kelompok Hizbullah tumbuh secara eksponensial. Sejak saat itu tidak hanya punya lebih dari 100.000 roket, disebut juga mengembangkan sistem yang lebih canggih seperti amunisi mendu presisi, contohnya roket yang ditembakkan ke Israel pada 6 April atau sehari setelah serangan Al-Aqsa diluncurkan. Di dekat tirus ini adalah area kehadiran Hizbullah. Elemen lain ancaman Iran terhadap Israel juga termasuk milisi di Syria dan Irak seperti Popular Mobilization yang berbasis di Irak, dan vaksin mereka seperti ini membuktikan bahwa Iran sedang meningkatkan ancaman lewat konflik multifront dengan Israel. Tidak ada operasi pesawat Iran. Pada 1 April, tembakan roket Gaza dari 5-7 pil dan 34 roket yang ditembakkan ke Israel dari Lebanon pada pekan pasca. Selain itu, ada juga tembakan roket dari Suriah pada 8-9 April juga menembakkan di tepi barat, dan drone yang diluncurkan dari Gaza pada 3 pil jika dilihat dari gambaran besar Iran dan kelompok-kelompok pendukungnya berusaha mengancam Israel dari berbagai wilayah Iran, berupaya menunjukkan bahwa mereka bisa memanaskan perbatasan manapun dengan Israel dan menggunakan berbagai kelompok kapan saja.